Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Cipami TV, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sepertinya sudah lumayan lama nih kita nggak jumpa di program-program Pamo TV. Dan senang sekali rasanya hari ini saya Novita Anggraini bisa menemani kance-kance Pamo TV dalam program penyuluhan hukum dan sosialisasi layanan peradilan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Sebelumnya saya mau ngingetin buat kance-kance sekalian untuk dapat mensubscribe dan menyalakan loncengnya di channel YouTube Pamo TV agar kance-kance sekalian dapat mendapatkan info-info terupdate dari video-video yang akan tayang di channel YouTube Pamo TV. Jadi nanti kance-kance akan menerima notifikasi dari YouTube bahwa ada video baru yang muncul atau yang diupload di channel YouTube Pamo TV. Dan juga mohon like dan komentar yang membangun di video-video kami agar dapat menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Muara Enim dapat terus berkarya. Baiklah kance-kance Pamo TV, hari ini narasumber kita tuh bener-bener spesial ya, yaitu orang yang nomor 1 di Pengadilan Agama Muara Enim. Siapa lagi kalau bukan yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Ibu Suspawati Sarjana Agama. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Baiklah kance-kance Pamo TV, materi hari ini itu spesial sekali juga ya, karena tentang hadonah, benar begitu Bu ya? Benar. Iya betul sekali. Baiklah kance-kance Pamo TV, tidak usah berpanjang lebar nih, kita langsung saja masuk ke materi. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan riwayat dari jabatan dari Ibu Ketua kami nih. Izin Bu ya, saya membacakan. Silakan. Oh ya baiklah. Ibu Suspawati Sarjana Agama mengawali karirnya menjadi CPNS pada Pengadilan Agama Muara Labu pada tahun 2021, kemudian menjadi PNS Pengadilan Agama Muara Labu pada tahun 2003, lalu beliau menjadi Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Labu pada tahun 2006, dan menjadi Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada tahun 2009, kemudian menjadi Hakim Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2012, kemudian menjadi Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada tahun 2018, lalu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tahun 2018. Lalu beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama di Muara Bungo pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dan sekarang di tahun 2022 beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim. Benar begitu Bu? Iya betul Bu ya. Iya, baiklah kance-kance Pamo TV, kita langsung saja ke materi. Tema hari ini itu tentang hadonah. Bu, hadonah ini apa ya Bu? Saya Ibu tolong jelaskan. Iya. Baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim, selamat berjumpa kembali kita di program Pengadilan Agama Muara Enim dalam acara penyuluhan hukum dan sosialisasi. Mudah-mudahan program ini memberi manfaat bagi kita bersama sebagai ajang menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kami mendoakan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Novita. Ya Ibu. Tadi Ibu Novita bertanya apa sih itu hadonah, begitu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik, dalam sebuah pernikahan itu tidak terlepas dari persoalan yang menghampiri. Sepanjang pernikahan berbagai masalah akan datang, dan itu akan menguji kesetiaan dan komitmen pasangan. Namun kadangkala ada beberapa pasangan yang tidak lolos
tidak berhasil melewati ujian-ujian itu. Iya, betul. Nah, kemudian ketika suami istri tidak berhasil melewati ujian masalah dalam rumah tangganya, nanti akan bermuara ke pengadilan agama bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh suami istri, ataupun setelah dibantu oleh keluarga pun tidak selesai, begitu. Sehingga nanti berdasarkan proses-proses yang dilewati, setelah pengadilan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, baik dalam sidang, dalam mediasi, ternyata juga tidak berhasil, sehingga lanjut ke tahap pemeriksaan perkara. Nanti ternyata oleh majelis hakim diputus terjadi perceraian. Nah, perceraian ini tidak hanya sekedar putus hubungan pernikahan antara suami istri. Oh, tidak hanya itu, Bu, ya? Ada beberapa persoalan nanti yang akan mengiringi proses perceraian itu. Apa tuh, Bu? Di antaranya ada nanti terkait harta bersama, terkait anak. Nah, itu hadonah. Nah, itu yang akan dibahas sekarang ini, yang Ibu Novita tanyakan tadi, hadonah, begitu kan ya? Nah, kenapa kita bahas hadonah? Ada beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial PA Muara Enim, baik melalui YouTube, Facebook maupun Instagram, yang menanyakan tentang hadonah. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu Novita tadi, apa sih hadonah itu, begitu kan? Apa hadonah itu sesungguhnya? Nah, untuk menjelaskan itu kita merujuk ke pasal 1 huruf G kompilasi hukum Islam. Itu dinyatakan bahwa hadonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sampai dia berdiri sendiri, Bu, ya? Mampu dia berdiri sendiri. Sesungguhnya sebagaimana kita ketahui bahwa mendidik anak itu kan kewajiban kedua orang tua. Kewajiban ayah, kewajiban ibu. Karena anak adalah amanah Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana pernah kita baca dalam riwayat, ada seorang anak yang akan masuk neraka, oleh anak protes, kenapa saya masuk neraka? Ini karena orang tua saya yang tidak mendidik saya. Jadi secara ringkas begitu riwayatnya. Orang tua saya tidak mendidik saya sehingga saya begini, begitu kan ya. Akhirnya orang tua yang akan masuk surga itu dipanggil kembali karena anaknya. Jadi seperti itu, baik dan buruknya anak itu kan kewajiban orang tua. Orang tua harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mendidik anak. Usaha dan doa, begitu ya, berusaha dan berdoa. Tapi setelah ikhtiar dan doa maksimal, kita juga bertawakal kepada Allah, karena kita tidak bisa juga memastikan usaha dan doa kita itu memang akan menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Kita berharap memang anak ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tentu juga diawali dengan orang tua yang soleh dan soleha. Tidak mungkin memberikan contoh tauladan. Tidak mungkin lahir anak soleh dan soleha. Akan sulit terwujud anak yang soleh dan soleha ketika orang tuanya tidak memberikan suri tauladan yang baik. Kembali ke tadi, karena kewajiban ayah dan ibu mendidik anak, ketika terjadi perceraian ini akan jadi problem ke anak, Bu, ya?
dalam mengasuh anak. Mengasuh Ketika kita satu rumah tangga utuh, ayah dan ibu bisa mendidik secara bersama-sama anaknya itu. Kerjasama antara ayah dan ibu mencurahkan perhatian, kasih sayang, mendidik anak sehingga anak tumbuh dalam keluarga yang harmonis gitu ya. Tapi lain halnya ketika terjadi perceraian, tentu ayah ibu tidak satu rumah sehingga harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap anak tadi. Apakah ini tanggung jawab ayahnya yang akan bertanggung jawab, ataukah ibunya yang diserahi tugas untuk memelihara dan mendidik anak? Namun karena orang tua saking sayangnya dengan anak, kedua-duanya mau memelihara. Padahal tinggal tidak serumah lagi, sehingga perlu putusan pengadilan yang menetapkan anak dengan siapa. Jadi seperti itu Ibu Novita. Jadi sampai anak dewasa mampu berdiri sendiri itu masih dalam bimbingan, pemeliharaan dan pengasuhan serta didikan orang tua. Iya. Untuk batas anak, bisa dikatakan anak itu dewasa itu batas umur berapa Bu kira-kira? Baik, seorang anak baru dikatakan dewasa itu juga dijelaskan dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak itu tidak cacat fisik, tidak cacat mental, kemudian belum melangsungkan pernikahan. Nah, contohnya kalau anak misalkan ada yang usia 18 tahun sudah menikah, walaupun belum 21 tapi sudah menikah, itu sudah dihukum dewasa. Karena sudah menikah Bu ya. Karena sudah menikah. Atau sebaliknya, dia sudah berumur 25 tahun. Dari segi umur sudah lewat dari 21, tetapi dia ada cacat fisik atau cacat mental, itu belum dihukum dewasa. Sehingga anak yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, itu masih harus di bawah pemeliharaan, asuhan dan didikan kedua orang tua. Begitu Bu. Begitu Bu ya. Baik Bu, kalau untuk jadi misalnya orang tuanya bercerai, kapan Bu si orang tua ini bisa mengajukan hak asuh anak tadi Bu? Baik. Nah, untuk persoalan hak asuh anak, orang tua itu bisa mengajukan perkara pengasuhan anak atau hadonah ini bersamaan dengan pengajuan perkara perceraian, itu disebut juga kumulasi, dan juga bisa diajukan setelah keluarnya akta cerai, diajukan terpisah, itu bisa. Kemudian, nah bagaimana cara ngajukannya? Apakah bisa diwakilkan, begitu kan ya? Nah, pengajuan perkara. Nah, untuk pengajuan perkara itu bisa yang bersangkutan langsung dan bisa juga diwakilkan atau dikuasakan, misalnya ke kuasa hukum. Itu boleh dengan surat kuasa. Kemudian cara diajukan bisa diajukan secara manual. Datang langsung ke pengadilan, kemudian mendaftar, bayar melalui bank mitra kerja pengadilan. Nah, bisa juga sekarang ini ada namanya sistem e-court. Sistem e-court itu melalui aplikasi. Dan nanti bisa ditanya ke bagian pelayanan bagaimana mendaftar secara e-court. Nah, itu ada di PA Muara Enim, di ruang PTSP itu ada namanya pojok e-court. Nanti akan dipandu oleh petugas bagaimana mendaftar secara e-court. Nah, kelebihannya
Kalau secara ekor itu biayanya lebih ringan. Jadi untuk ikut ini biayanya lebih ringan Bu ya? Lebih murah. Kenapa? Karena panggilan untuk ekor itu, panggilan penggugat itu tidak berbayar. Oh, jadi gratis Bu ya? Tidak dibayar. Kenapa tidak berbayar? Karena panggilan disampaikan melalui email penggugat atau pemohon. Langsung ke email. Makanya kalau mendaftar melalui e-course itu harus ada email yang aktif. Karena panggilannya nanti masuk ke email itu. Kalau tidak terbuka emailnya nanti tidak tahu kapan jadwal sidangnya. Sehingga itu akan lebih efektif, lebih murah bagi masyarakat mendaftar secara e-course. Bayangkan kalau penggugatnya di Belida ya? Ya. Belida kan jauh ya? Jauh, Belida. Kalau di Belida misalkan radiusnya 250, panggilan satu kali panggilan 250.000. Kalau dipungut 2 panggilan itu 500.000 kan panggilan penggugat. Belum lagi nanti panggilan tergugat. Kalau mendaftar secara e-course itu biaya panggilan penggugat yang 500.000 itu tadi tidak ada Bu ya? Tidak berbayar. Jauh sekali perbedaan biayanya ini. Ya, jadi secara e-course itu mendaftarnya menjadi sederhana, cepat, berbiaya ringan. Jadi cepat dan berbiaya ringan. Gitu kan ya. Kemudian sidangnya nanti juga itu tahap jawaban replik duplik. Kalau sidang litigasi nanti namanya bisa dari rumah dikirim, diupload jawaban atau replik dupliknya dari rumah itu sudah bisa terkirim, tidak mesti langsung datang ke pengadilan. Jadi tidak efisien begitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Iya Bu. Mendaftarkan itu ya. Nah, jadi bisa didaftarkan bersamaan digajukannya dengan perkara perceraian, bisa juga setelah terjadinya perceraian. Gitu Bu ya. Iya. Untuk ini Bu, kan kemarin ada pertanyaan nih, jika anaknya dalam pengasuhan dari si mantan ibu mertua, tapi ada di Bandung, kemudian si ibu ini ada di Muara Enim. Nah, pertanyaannya tuh gimana? Apakah bisa mengajukan dan di mana Bu? Seperti itu. Di mana si penggugat mau mengajukan? Iya gitu Bu. Baik. Mengenai tempat mengajukan, ketika perkara itu yang berlawanan adalah itu tadi dengan ibu mertua ya? Iya Bu. Ibu mertua. Pertanyaan dari teman dari ibu mertua. Tapi sebelumnya ketika perkara hadonah itu diajukan oleh suami atau istri, ketika bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai, itu di pengadilan tempat mengajukan gugatan cerai. Namun ketika perkara itu sudah selesai diproses, di mana diajukan? Kan termasuk apakah yang mengajukannya itu ayah ibunya ataukah orang lain, tapi tempatnya di mana begitu kan ya? Nah, untuk tempat mengajukan gugatan hak asuh anak itu diajukan di tempat tergugat. Contoh tadi. Si anak berada dengan nenek, neneknya di Bandung, si ibu di Muara Enim. Nah, maka si ibu ketika menuntut perkara hak hadonah anak itu diajukan di Pengadilan Agama Bandung. Karena si tergugat dan anaknya berada di Bandung. Nah, misalkan si ibu ya, anak dilarikan oleh ayahnya, dibawalah ke misalnya ke Kayu Agung misalnya, si ibunya di Muara Enim nih, si ibu saya ngajukan di Muara Enim apa Kayu Agung begitu ya. Nah, ketika posisinya seperti itu, ayah yang membawa anak berada di Kayu Agung, maka perkara itu diajukan di Pengadilan Agama
kayu agung begitu. Jadi gitu Bu ya. Iya. Jadi walaupun di mana, jadi letak tergugat dan si anak ini di mana? Jadi di sana diajukan. Di pengadilan terdekat. Oke. Bu, kalau misalnya nih, ada nggak Bu batas umur kapan sih si anak ini boleh diasuh sama ibunya atau diasuh sama ayahnya? Baik. Apakah ada batasan tertentu begitu ya? Bu, dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa itu ada dua kategori, ada anak yang belum mumayyiz, ada anak yang telah mumayyiz. Di dalam pasal 105 itu dinyatakan anak yang belum mumayyiz itu hak asuhnya, hak adhanahnya adalah dipegang oleh ibu. Nah, itu diutamakan ibu. Ya. Ini sejalan dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang intinya menyatakan begini, ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, aku yang menyusukan dan memangkunya. Saya diceraikan oleh ayahnya dan ia mau mengambil anak itu ayahnya." Begitu. Kemudian apa jawab Rasulullah? "Anti ahakun bih malam tankihi." Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah. Itu kaitannya dan juga dalam pasal tadi bahwa anak ketika belum mumayyiz itu diasuh oleh ibu. Wah, pertanyaan kapan anak mumayyiz? Begitu kan ya. Jadi anak itu baru dipandang mumayyiz itu 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Jadi anak yang belum berusia 12 tahun, kembali ke ketentuan pasal tadi, itu adalah hak asuhnya dengan ibu. Sepanjang ibu tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan haknya itu. Ada hal-hal yang bisa menggugurkan itu berarti ya? Walaupun pada asasnya si anak adalah ibu yang utama mengasuh, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menggugurkan hak ibu. Contohnya, ketika dalam proses persidangan dinyatakan terbukti bahwa si ibu misalkan akhlaknya kurang baik. Apa contohnya? Ini ada nanti berdasarkan pembuktian di persidangan mana yang terbukti. Contohnya, si ibu sering keluyuran tanpa ada alasan yang sah, sering keluar rumah malam hari, berpakaian yang tidak pantas misalkan, atau dia suka, mohon maaf, tidak menjaga diri sebagai perempuan begitu. Ada di pandangan masyarakat kan ada norma-norma yang berlaku di masyarakat, hukum agama ada juga yang mengatur. Nah, ketika si ibu melanggar ketentuan-ketentuan itu, contohnya bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahram, itu kan akhlak tidak baik. Kemudian dia menelantarkan anak, tidak diurusnya anaknya. Itu kalau terbukti di persidangan itu bisa menggugurkan hak ibu tadi ngasuh, walaupun dia diprioritaskan, tetapi di pembuktiannya terbukti dia tidak cakap untuk mengasuh anak, maka dalam kondisi seperti itu hakim bisa menyimpangi ketentuan pasal tadi. Ketentuan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun itu kan hak ibu. Tapi itu bisa disimpangi ketika dinyatakan terbukti ibu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Jadi seperti itu. Jadi prioritas anak ini benar-benar diprioritaskan, Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sang ibu tidak bisa merawat anak ini dengan baik, bisa saja anak ini walaupun dia belum mumayyiz bisa saja ke hak asuh ayahnya gitu Bu ya. Iya.
karena kita berdasarkan juga Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu pengasuhan anak itu kan didahulukan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan orang tua, tapi adalah kepentingan terbaik anak. Anak ini yang hak-haknya, pendidikannya, pengasuhannya yang bisa menunaikan secara sempurna siapa? Apakah ibu atau ayah? Maka seperti tadi, ketika si ibu tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, tidak mengasuh dengan baik, anak dibiarkan saja, di kondisi-kondisi seperti itu bisa menggugurkan hak ibu. Ya. Nah, itu tadi kan kalau anak belum berusia 12 tahun, belum memayis. Bagaimana kalau anak sudah mumayyiz? Nah, anak sudah berusia 12 tahun. Biasanya kan kalau itu kelas 6 SD atau ke atas yang sudah berusia 12 tahun. Ketika anak sudah mumayyiz, itu kepada anak diberi hak untuk menentukan pilihan. Dia mau ikut ibu atau ayah. Nah, jadi setelah dia mumayyiz, si anak ini berhak memilih sendiri, Bu, ya, menentukan. Tapi kan pasti bingung, Bu, si anak ini mau milih siapa kan? Iya. Dan ini akan dilema bagi anak ketika harus diminta memilih. Pasti ikut ayah apa ikut ibu. Dan ini juga akan memberikan beban psikologis kepada anak. Pasti sekali. Pasti. Kemudian dalam beberapa kasus persidangan kita ketika mendengar minta keterangan dari anak, minta anak menentukan pilihan, itu tidak sedikit yang berujung ke dramatis begitu. Nah, kadang anak menangis ketika majelis meminta si anak menentukan pilihan. Dalam proses sidang, anak sering menangis karena merasa sedih. Dia aku harus milih siapa nih? Iya. Aku pengen orang tua aku tidak bercerai. Iya. Si anak menyatakan sesungguhnya dalam hati, sesungguhnya kami ingin diasuh bersama, katanya. Ingin diasuh oleh ayah dan ibu. Sehingga dia mencurahkan emosinya, kadang-kadang curhat ke majelis apa yang dia harapkan. Dia tidak mengharapkan yang lain-lain, hanya mengharapkan diasuh oleh ayah dan ibu, begitu. Sehingga dalam kondisi-kondisi seperti itu, majelis perlu pendekatan secara emosional kepada si anak, pendekatan emosional dengan anak, supaya anak bisa menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya tanpa intervensi dari siapapun. Perlu ada pendekatan terlebih dahulu sehingga anak ini bisa tenang, bisa menentukan pilihan. Tidak bisa kita dalam kondisi anak belum siap kita minta langsung, tidak. Harus ada pendekatan terlebih dahulu sehingga nanti anak ini bisa memahami bahwa dia perlu menentukan pilihan. Jadi begitu. Ya begitu, Bu, ya. Jadi untuk menentukan pilihan bagi anak itu sulit sekali, Bu, ya. Pasti si anak itu merasa terguncang, shock karena orang tuanya bercerai tadi kan, Bu. Jadi majelis ini juga melakukan pendekatan emosional, Bu, ya, kepada anak untuk menentukan pilihannya, Bu, gitu ya. Jadi Ibu Novita, seperti itu pengalaman-pengalaman ya, kejadian-kejadian yang kita hadapi ketika adanya sengketa hak asuh anak di persidangan, bahwa sesungguhnya yang menjadi korban utama dalam perceraian suami istri itu adalah anak. Itu anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Sesungguhnya anak memang membutuhkan nafkah dari orang tua, memang butuh, tetapi ada yang lebih dibutuhkan lagi oleh anak di samping nafkah adalah pengasuhan dan didikan
serta perhatian orang tua. Itu sesungguhnya yang juga, Bu, ya. selain nafkah itu yang diharapkan anak dari orang tua. Namun ketika orang tua berpisah, tentu hal itu tidak maksimal didapatkan anak. Kalau nafkah mungkin bisa dikasih juga oleh ayah atau yang bisa menanggung nafkah, tetapi ketika berpisah tentu untuk perhatian dan kasih sayang tidak bisa semaksimal seperti dulu lagi. Pasti. Ada yang berkurang karena tidak bersama. Ya, kehangatan kebersamaan keluarga utuh tidak dirasakan lagi oleh anak, dan ini nanti akan menjadi beban psikologis anak. Di mudah-mudahan bagi yang sedang ada problem persoalan rumah tangga, ini mungkin bisa jadi perhatian bahwa sesungguhnya anak menginginkan orang tuanya bersatu. Ketika itu mungkin orang tua bisa mengkomunikasikan dengan pasangan bagaimana supaya rumah tangga ini bisa dipertahankan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin dikomunikasikan dengan pasangan, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga itu bisa dilewati bersama. Karena tidak ada rumah tangga itu yang tidak ada persoalannya. Pasti ada persoalannya, pasti ada ujiannya. Tapi bagaimana lagi bisa berusaha semaksimal mungkin untuk melewati ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu. Ingat bahwa ada anak yang akan menjadi korban dari perceraian yang terjadi antara suami istri. Betul sekali. Mudah-mudahan kita bersama masyarakat yang mendengarkan acara ini, kita dijauhkan oleh Allah hendaknya dari rumah tangga yang broken. Allah karuniakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kepada kita bersama, sehingga bisa mendidik dan mengasuh anak semaksimal mungkin yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Seperti itu Ibu Novita. Ini ada sedikit tips ya dari yang mulai Ibu Ketua nih, Kanca-kanca Pamit TV, didengarkan dan dilaksanakan, karena kasihan sekali jika seorang anak yang akan menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya. Karena kita semua tahu bahwa anak merupakan aset yang sangat berharga bagi keluarga maupun bangsa, karena yang menentukan masa depan kita ini nih generasi kita, generasi penerus-penerus kita. Jadi kalau misalnya anaknya ada traumatik atau ada sedikit keguncangan di hatinya, tuh pasti akan mengganggu si anak ini untuk misalnya untuk berprestasi, meraih mimpi mereka seperti itu. Jadi kasihan di anaknya. Jadi mari kita bersama-sama sebisa mungkin, seperti kata yang mulai Ibu Ketua tadi, mempertahankan rumah tangga kita walaupun sebesar apapun masalahnya, Bu, begitu Bu ya. Iya. Dicari penyelesaiannya bersama. Baiklah nih Kanca-kanca Pamit TV, sepertinya sudah 30 menit saya dan Ibu Ketua menemani Kanca-kanca Pamit TV sekalian nih. Materi kali ini benar-benar sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, apalagi untuk sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya dan Ibu Ketua mengakhiri acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.